Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Febriana Lutfi dari kelas 12D. Saya akan mempresentasikan novel yang sudah saya baca, yaitu Jane's Magical Salon. Jadi identitas buku ini dimulai dari judul, yaitu Jane's Magical Salon. Pengarangnya itu Sung Hae Park. Penerbitnya itu Baca. Tahun terbitnya itu 31 Mei 2024. Total halamannya ada 304 halaman. Ukurannya 13 cm x 20,5 cm. Dan genrenya itu fiksi fantasi. Jadi tokoh-tokoh penting di sini itu ada Jane, Kaseodok, Guru Sepia, dan Bobo. Siapakah itu Mimi? Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Jadi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dari tokoh-tokoh penting ini. Pertama itu ada Jane. Jane yang sebelumnya bernama Jang Chuhee memiliki latar belakang yang cukup tragis. Dia lahir dan tumbuh dalam suasana yang damai, tetapi hidupnya berubah ketika dia menikah. Setelah invasi Jepang, dia dan keluarganya terpaksa mengungsi. Dalam kekacauan tersebut, suaminya mengkhianatinya dan meninggalkan bersama anak mereka, yaitu Gang Yi. Setelah kehilangan anaknya, Jane dijadikan budak dan dipaksa berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Lousa. Lousa ini memberi nama baru, yaitu Jeanne, tapi Lousa ini ternyata seorang penyihir. Dan setelah dia dihukum mati, Jeanne berjanji untuk menjalani hidupnya sendiri dan memilih untuk nama Jane. Sejak saat itu, Jane berusaha menjalani hidup yang berbeda dari masa lalunya, menjadi seorang penyihir yang membantu orang lain melalui kemampuannya dalam menata rambut dan menyentuh keingatan orang lain. Selanjutnya latar belakang Kaseodok. Jadi Kaseodok ini memiliki dua nama, yaitu Yoon Chubuk dan Diane. Dia diadopsi dari Korea, tapi dia pindah ke Jerman Barat pas masih bayi. Dia hidup dengan orang tua angkat yang sangat baik dan mencintainya. Tetapi setelah menikah dan bercerai dengan suami Jermannya, dia mulai merasakan tekanan dari masyarakat yang menganggapnya sebagai penyihir dari Asia. Setelah bercerai, Kaseodok merasa terasing dan penasaran dengan asal-usulnya, terutama mengenai orang tua kandungnya. Tapi setelah ditemukan, ibunya ini sudah meninggal, tetapi ayahnya menjadi seorang politikus terkenal di Korea yang tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan Kaseodok. Kaseodok merasa bingung dan sedih karena dia merasa tidak diterima dimanapun, baik di Jerman maupun di Korea. Selanjutnya ke latar belakang Guru Sepia. Guru Sepia adalah seorang wanita yang pernah punya kehidupan yang cukup sulit. Dia dulu menikah dengan Kang Dong-soo, yang awalnya terlihat seperti suami baik, tapi lama-kelamaan dia jadi suka marah dan bahkan mengancam Guru Sepia. Guru Sepia ini mencoba untuk mandiri dengan menjadi penata rambut, meskipun Kang Dong-soo sering menghalanginya. Suatu malam dia kabur dan mencari perlindungan di salon Jane. Di sana dia mendapatkan bantuan dari Jane yang ternyata adalah seorang penyihir. Jane menawarkan dua pilihan kepada Guru Sepia. Dia mau hidup normal tanpa ingatan Kang Dong-soo atau tetap hidup bersamanya. Dan Guru Sepia ini memilih untuk melupakan masa lalunya dan menjalani hidup sebagai penyihir. Kemudian ada latar belakang dari Bobo. Jadi Bobo ini dia masih usia remaja dan dia lahir dari orang tua yang masih muda dan tidak mampu secara finansialnya. Jadi Bobo harus berpindah-pindah dari satu kerabat ke kerabat yang lain sejak dia bayi. Dia mulai bekerja sebagai penata rambut lebih awal karena merasa diabaikan dan dia ingin hidup mandiri. Bobo ini punya teman dekat bernama Moon Ah yang sering banget bantuin dia dan bahkan ngajarin dia tentang kayak kecantikan gitu. Tapi tiba-tiba Moon Ah ini kabur membawa semua uang dan kekasihnya Bobo, yang membuat Bobo merasa kehilangan dan dikhianati. Di saat terpuruk, Jane datang untuk membantu Bobo dan menjadi satu-satunya orang yang dipercayai sama Bobo. Bobo sangat ingin tetap bersama Jane dan tidak ingin ditinggalkan sendirian lagi. Jadi kita sekarang masuk ke alurnya, yaitu bab 1 yang berjudul Penyihir Apgujeong. Ada seorang perempuan yang bernama Jane yang memiliki salon bernama Salon Jane di kawasan Apgujeong. Jadi kawasan Apgujeong ini terkenal dengan kawasan elit gitu, cukup mahal. Dan Jane ini mempunyai salon yang mempekerjakan karyawan yang ramah dan terampil gitu. Terus salon Jane ini cukup populer dan sangat susah untuk reservasi gitu.
Namun keberhasilan salon ini membuat salon-salon lain menjadi kesal karena ada banyak rumor yang beredar tentang Jane. Meskipun orang-orang penasaran dengan salonnya Jane ini, tapi tidak ada yang pernah melihat Jane memotong rambut dengan tangannya sendiri. Bahkan tidak ada yang tahu usia, nama asli dari si Jane ini. Jadi Jane terkenal sangat misterius. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Jane ini adalah penyihir karena kemampuannya dalam membuat pelanggan merasa puas hanya dengan sentuhannya. Namun tiba-tiba salon Jane ini menghilang dalam waktu 3 bulan. Salon yang dulunya ramai itu ditutup dan diganti dengan kafe yang sepi. Jadi orang-orang itu kayak bingung kenapa tiba-tiba salon Jane ini tutup, dan tidak ada yang tahu alasan kenapa dia tutup dan kemana tempat pindahnya. Dan 3 orang ini, Kak Seodok, Guru Sapia, dan Bobo ikut menghilang juga tanpa ada yang mengingat mereka. Lanjut ke bab 2, yaitu salon si cantik. Setelah tutup dari Apgujeong, salon ini berdiri lagi dengan nama salon si cantik yang terletak di daerah terpencil, tepatnya di kaki gunung Dayulsan. Salon ini baru berdiri 3 bulan yang lalu, dan bangunannya terlihat seperti rumah biasa, bukan salon. Tapi bangunan ini menjadi 2 lantai, dan Jane membeli bangunannya sudah lama tidak terpakai gitu. Jadi dia harus memperbaiki dan harus mengecat ulang. Di lantai satunya ini untuk beroperasi salonnya gitu, sedangkan di lantai 2 untuk tempat tinggal para penyihirnya. Dari awal salon ini itu emang sudah menghadapi masalah gitu kan. Terus hanya ada sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya yang mengarah ke gunung yang sudah ditutup gitu. Dalam 3 bulan beroperasi, salon ini tuh tetap sepi. Di sisi lain, ada suatu kejadian yang tak terduga, yaitu saat Bobo lagi membersihkan, dia lagi menyiapkan untuk membuka salon, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tiba-tiba berlumuran darah di depan pintu masuk salon. Situasi ini tentu saja membuat Bobo panik dan terdapat Guru Sapia juga di sana. Guru Sapia dengan tenang memeriksa si anak kecil ini dan dia sedikit berdebat sama Bobo kayak mau dibawa masuk atau gimana, soalnya kalau misalkan gak dibawa masuk dia bisa mati kedinginan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membawa gadis itu masuk dan meminta pendapat dari pemilik salon, yaitu Jane. Saat Jane melihat gadis tersebut, dia merasa ada yang aneh, ada sesuatu yang menarik tentang gadis ini. Tapi Jane harus tahu bahwa mereka harus berhati-hati, dan dia memutuskan untuk menghapus ingatan gadis itu agar tidak mengingat kejadian apa-apa lagi sebelum dia pingsan di depan pintu masuk tersebut. Lanjut ke bab 3. Jadi bab 3 ini berjudul Jangan Cabut Ubanmu, Tutupi Saja. Cerita yang diawali dengan Madam Jiang, yaitu pemilik restoran burger Jiangsu, yang telah mengalami banyak kesulitan setelah suaminya itu meninggal. Meskipun Madam Jiang telah berhasil mengembangkan bisnisnya, dia merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan suaminya dan menghadapi tantangan dalam membesarkan kedua putranya. Dan hidupnya lebih berantakan karena dia tahu bahwa putranya telah bercerai dengan istrinya, yaitu Heisu. Madam Jiang sangat terkejut dan dia merasa sedih gitu mendengar bahwa anaknya bercerai karena putra sulungnya itu merasa tertekan dan sedih banget. Jadi Madam Jiang itu teringat masa-masa bahagia bersama suaminya dan merindukan suaminya. Dia merasa tidak ada tempat lagi untuk bercerita dan berbagi kesedihannya. Saat Madam Jiang meredakan emosinya, dia secara tidak sengaja menemukan salon di dekat tempat tinggalnya. Di salon tersebut, dia bertemu dengan Jane dan beberapa karyawannya. Disinilah Madam Jiang mendapatkan kesempatan untuk merawat dirinya dan mencoba menutupi uban yang muncul seiring bertambahnya usia. Dan Jane, kepala salon itu, memberikan nasihat bahwa uban itu dapat ditutupi sama seperti kenangan buruk yang bisa ditutupi dengan kenangan indah.
Lanjut ke bab 4 yang berjudul pelanggan ini bukan alat pelurus rambut. Jadi di bab 4 ini menceritakan tentang Jumi yang memiliki rambut ikal yang sangat terpengaruh gitu di hidupnya. Dia merasa terjebak dengan kutukan angka 5 yang mempengaruhi banyak aspek di hidupnya, termasuk statusnya sebagai anak keempat dari 5 bersaudara dan pengalaman kerjanya di Burger Jiangsu milik Madam Jiang tadi. Jumi sangat membenci rambutnya yang ikal dan dia udah berusaha untuk meluruskan rambutnya ke berbagai salon, tetapi tidak ada yang berhasil untuk meluruskannya. Suatu hari Jumi mendengar ada salon baru yang terletak di kaki gunung Dayosan. Tentunya dia mendengar dari Madam Jiang. Jadi dia mau pergi ke salon itu, terutama karena dia mau kencan buta dengan seseorang yang dia sukai. Tetapi saat dia berada di stasiun, tiba-tiba hujan dan dia cemas akan rambutnya yang sudah susah payah dia atur akan kembali mengeriting. Jadi dia dalam keadaan panik. Jumi itu udah merasa putus asa dan dia langsung ke salon tersebut. Ketika Jumi akhirnya sampai di salon, dia meminta untuk mengubah tata penampilannya. Bahkan dia sampai minta dibotakin gitu. Dia merasa terasing dari saudara-saudaranya karena saudara-saudara yang lain itu memiliki rambut lurus, sedangkan dia rambutnya ikal sendiri. Kemudian dia dibantu oleh Kak Seodok menyadari perasaannya dan berusaha menemukan cara untuk menerima dirinya sendiri, dan diingatkan bahwa rambut ikal juga bisa diindah jika diterima. Lanjut ke bab 5 yaitu berjudul Detik Ini Terasa Ajaib. Jadi ini menceritakan tentang seorang pria yang mempunyai cita-cita menjadi aktor drama musikal, tetapi dia mengingat lagi bahwa ayahnya sudah mengalami stroke dan tidak bisa kembali seperti dulu. Hidupnya berhenti begitu saja dan dia merasa iri gitu melihat teman-temannya udah sukses. Setelah setahun berjuang, Jongja memutuskan untuk menyerah dan pindah ke Changwon untuk hidup lebih sederhana, jauh dari dunia musikal yang dia inginkan. Dia menunggu bus sambil melihat foto ayahnya dan teringat nasihat ayahnya tentang usaha dan takdir. Dia mendaki gunung Dayosan yang sangat sepi itu, dan dia menemukan salon di dekat gunung. Tetapi dia pingsan karena dia kekurangan air minum dan dibantu oleh para penata rambut di salon tersebut. Setelah sadar, Jongyi diberi air oleh penata rambut dan dia merasa canggung karena ia bukan pelanggan salon, tetapi dia sangat butuh bantuan. Dia akhirnya meminta untuk dikeramasin rambutnya dan merasa sangat lega ketika para penata rambut itu membantunya. Di salon itu, Jongja merasakan perawatan yang sangat menyenangkan dan mendapatkan perhatian dari para penata rambut yang peduli kepadanya. Meskipun dia merasa tidak pantas untuk menerima perhatian itu, melalui interaksi dengan para penata rambut, dia mulai merenungkan hidupnya, mimpinya, dan apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa ada harapan baru dan bertekad untuk merelakan masa lalunya dan mencoba menemukan jalan baru dalam hidupnya. Lanjut ke bab 6 yang berjudul Harus Rajin Dirawat. Menceritakan tentang Choyong, seorang wanita yang mengalami masa sulit setelah kehilangan pekerjaannya. Dia dikenal dengan nama pengguna Chori di platform novel gitu, novel daring. Namun dia mendapat hate comment gitu dari para pembaca yang mungkin kurang suka dengan karyanya dia, dan dia merasa tertekan dan tidak nyaman, hingga ia menghapus semua komentarnya dan merasa cemas akan reaksi orang lain. Choyong berjuang menghadapi rutinitas barunya sebagai pengangguran, dan dia menghabiskan waktu untuk membaca novel. Yang awalnya itu dia hanya membaca novel saat perjalanan ke kantornya, dia bisa membaca novel 200 bab dalam sehari, dan merasa ketergantungan dengan aktivitasnya itu. Meskipun hal ini berdampak buruk bagi aktivitas fisiknya. Kisahnya berlanjut dengan ingatan dia tentang pengalaman buruknya di tempat kerja. Choyong menghadapi penolakan dan penghinaan dari direktur di tempat kerja sebelumnya, yang menyebabkan dia merasa terasing dan tertekan. Dia mengalami perlakuan tidak adil dan akhirnya dia mengundurkan diri.
Coyong itu merasa kehilangan, dia merasa sendirian gitu. Dia tidak memiliki tempat untuk beristirahat, berbagi cerita kepada orang lain, dan dia memutuskan untuk kabur ke makam neneknya untuk mencari ketenangan. Dalam perjalanan dia ditanya-tanya oleh seorang polisi. Dia ditanya oleh seorang polisi yang mencurigai kehadirannya dan mencoba membantunya. Tapi Coyong tidak merasa ingin dibantu. Di tengah perjalanan, Coyong teringat akan kenangan indah bersama neneknya dan merasa bahwa hidupnya bisa lebih baik lagi jika dia bisa merawat dirinya sendiri dengan baik-baik. Di saat yang sama, ketika dia di salon tempat dia terbangun karena dia tidak sadar saat mengonsumsi obat penenang, penata rambut yang bernama Bobo merawat rambutnya yang rusak parah dan memberikan nasihat bahwa perawatan yang baik bisa membuat hidupnya lebih baik. Lanjut ke bab 7 yang berjudul Hal-hal yang tampak ditekan. Bercerita tentang pria yang bernama Guang Chou yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, baik di tempat kerja maupun di rumahnya. Guang Chou merasa tertekan oleh julukan boomer yang diberikan oleh rekan-rekan kerjanya di kantor yang menggambarkan pandangan mereka tentang dirinya yang dianggap sudah terlalu kuno dan suka ikut campur. Guang Chou merasa frustasi dan dia memutuskan untuk mengambil cuti dan mencari tempat liburan yang lebih jauh dari yang biasa dia kunjungi. Tetapi saat pulang ke rumah, dia mengalami konflik dengan istrinya yang bernama Jin Ah. Jadi istrinya itu menolak untuk pergi liburan karena ada masalah keuangan dan tanggung jawab keluarga yang harus diutamakan. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit yang mengungkit kesalahan masing-masing, terutama terkait dengan keputusan finansial Guang Chou yang dianggap kurang bijak. Setelah pertengkaran tersebut, Guang Chou akhirnya keluar rumah dan tanpa sengaja terjebak dalam situasi yang tidak terduga. Dia berjalan ke daerah yang sepi dan akhirnya dia menggedor pintu sebuah salon yang dia kira itu penginapan. Dia menggedor sambil meminta kamar untuk beristirahat. Di dalam salon tersebut, dia bertemu dengan para penata rambut yang menganggapnya sebagai pemabuk. Dan akhirnya dia meminta untuk merapikan rambutnya. Sementara itu, istrinya Jin A itu merasa khawatir karena Guang Chou ini tidak pulang-pulang. Dan dia mencari ke supermarket gitu yang kebetulan dekat dengan salon dan berangkat ke sana dengan harapan dia dapat menemui si Guang Chou ini. Dan istrinya bertanya-tanya kepada karyawan minimarket dan minimarket ini mengingat bahwa si Guang Chou ini tadi emang pernah ke minimarket dan dia ke arah gunung. Jadi istrinya ini mencari-cari si Guang Chou ke arah gunung tersebut. Dan setelah istrinya mencapai kaki gunung Dayosan dan tepatnya ada salon tersebut, berpapasan dengan Guang Chou yang habis merapikan rambutnya. Setelah itu mereka bertemu dan menyadari bahwa kesalahan masing-masing itu dan mereka saling memahami satu sama lain, dan Guang Chou menyadari pentingnya keluarga. Selanjutnya itu bab 8 yang berjudul Apa Warna Kehidupan. Bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Hewon yang terjebak dalam ekspektasi dan ketekanan dari ibunya yang bernama Jong Jiwa. Hewon ini merasa bahwa hidupnya selalu dikendalikan oleh ibunya, mulai dari pendidikan hingga pilihan pasangan hidup. Setelah menikah dengan Won Suk, pernikahan tanpa cinta ini membawa dampak negatif bagi si Hewon ini, termasuk konflik dengan ibunya yang sangat dominan. Setelah bercerai, Hewon ini berusaha untuk melawan ibunya gitu loh. Jadi ibunya ini menjadi marah dan mengabaikan si Hewon ini, termasuk si Hewon tidak boleh menghadiri pernikahan adiknya. Hewon bertekad untuk hadir di pernikahan adiknya tersebut, tapi dia sadar gitu loh dia bakal dimarahi oleh ibunya. Terus akhirnya dia memutuskan untuk tidak pergi dan mendaki gunung di daerah yang sepi. Di tengah perjalanan, Hewon menemukan sebuah salon bernama Salon Si Cantik. Dia masuk untuk meminta bantuan karena HP-nya lowbat. Di salon tersebut, Hewon bertemu dengan beberapa penata rambutnya yang dengan jujur mengkritik potongan rambut yang baru. Salah satunya yaitu adalah Jen.
Jen menawarkan untuk merapikan rambutnya si hewan ini dan mengajak hewan untuk diwarnai rambutnya, yang membuat hewan ini berpikir tentang keinginannya sendiri yang selama ini terabaikan. Hewan menyadari betapa hidupnya telah terpengaruh oleh ekspektasi ibunya dan mulai merasa bahwa mungkin saatnya untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Dia akhirnya memutuskan untuk mewarnai rambutnya dengan warna coklat terang, dan ini adalah sebuah langkah kecil menuju kebebasan dari tekanan ibunya sendiri. Lanjut ke bab 9, yaitu berjudul Biar Aku Bantu Dorong. Bercerita tentang Madam Zhang lagi, pemilik burger Jiangsu, tetapi dia ke salon bersama anaknya untuk memotong rambut anaknya, tapi anaknya ini tidak bersemangat gitu, dia nggak mau-mauan. Terus akhirnya dia melarikan diri ke taman. Tetapi karena Mimi lihat si anaknya kabur, Mimi itu ngikutin dan menemukan Hamin di taman, dimana dia melihat Amin itu lagi dibully oleh teman-teman sekolahnya gitu, karena dia anaknya juga udah lama nggak masuk sekolah, mungkin karena ada masalah sama teman-temannya gitu. Terus di taman itu ada petugas park, seorang polisi yang melihat si Hamin ini dibully gitu. Akhirnya petugas park ini bertindak untuk membantu Hamin dan mengusir para si pengganggunya itu tadi. Setelah kejadian itu, Hamin tampak lebih baik meskipun dia masih merasa tertekan. Setelah peristiwa itu, barulah Hamin mau diajak ke salon dan Jen mulai memotong rambutnya si Hamin ini, meskipun Hamin merasa tidak nyaman gitu, tapi Jen berusaha menenangkannya. Setelah kejadian itu, tiba-tiba salonnya Jen ini, salon cantik ini kebakaran karena ada tindakan balas dendam dari si anak-anak pengganggunya si Hamin itu. Tapi salon itu tidak terusak parah karena cepat-cepat dibantu oleh si petugas park ini. Lanjut ke bab 10 yang berjudul Monetas. Setelah petugas park memeriksa salon si cantik ini, ternyata tidak ada apa-apa, tampak biasa aja salonnya, tidak ada korban jiwa, dan dia merasa ada yang aneh karena salon itu tidak kenapa-napa padahal dia udah kebakaran. Dan dia tahu bahwa ini ulah anak-anak si pengganggunya Hamin yang ternyata punya dendam kepada Mimi. Setelah itu di dalam salon terdapat Bobo yang sedang memasak mie ke dapur, dan aroma mie itu menarik perhatian para penata rambut lainnya termasuk si Jen. Tetapi Jen ini tidak mau memakan mie, melainkan dia membawa kotak kalung gitu yang berisi kalung berlian biru yang dia pakai di bab 1 yang sudah berkilau lagi, dan itu artinya hukuman mereka telah diangkat. Dan ketiga para penata rambut itu gembira setelah mendengar kabar tersebut, dan mereka mulai bermimpi tentang apa yang mereka inginkan gitu, untuk pergi ke New York atau ke Paris. Sementara Mimi merasa bingung terhadap semua ini karena dia tidak memahami situasi apa yang telah terjadi gitu. Dan Jen menyatakan bahwa Mimi harus pulang karena hanya penyihir yang bisa tinggal di salon, sedangkan Mimi itu sebagai manusia biasa yang tidak bisa tinggal di sana. Mimi itu sangat ingin menjadi seperti mereka, dia ingin selalu bersama dengan mereka, tapi Jen itu menolak permintaannya. Mimi merasa sakit hati dan bingung gitu, tapi dia diberikan uang dan ponsel baru oleh Jen yang dia anggap sebagai pengkhianatan gitu, karena dia merasa bahwa dia emang disuruh pergi dari salon tersebut. Tapi sebenarnya Jen ini tuh dia berusaha gitu untuk tidak menghilangkan harapannya si Mimi dan ingin memberikan kesempatan pada Mimi untuk hidup yang lebih baik lagi. Jadi aku mau ngejelasin dulu tentang apa sih hukumannya itu, karena memang di buku itu cuman dibilang tentang peristiwa itu, dia selalu di bold gitu loh kalau kata ada peristiwa itu. Jadi hukumannya itu tentang peristiwa yang melibatkan seorang lelaki yang bernama Kang Dungsu. Jadi Kang Dungsu ini mantan suaminya Guru Sapia, dan dia mengalami kecelakaan karena tindakan kekerasan yang terjadi di salon Jen. Habis itu Jen mengambil tindakan untuk melindungi Guru Sapia dan menyelamatkan situasi, tetapi hal ini berujung kepada kematiannya Kang Dungsu. Dan akibatnya
Asosiasi penyihir memutuskan untuk menghukum Jen dan para penata rambut lain dengan cara mengasingkan mereka ke lokasi terpencil, yaitu di kaki Gunung Dayusan. Mereka tuh diasingkan karena dianggap telah melanggar aturan ditetapkan oleh asosiasi penyihir, yang meliputi larangan menggunakan sihir secara berlebihan atau sembarangan. Dan asosiasi penyihir ini beranggapan bahwa tindakan mereka dapat menciptakan ketidakstabilan di dunia penyihir dan merusak reputasi mereka. Dan hukuman mereka itu diangkat setelah Jin dan para penata rambut berhasil membuktikan bahwa mereka dapat memberikan kebahagiaan dan kegembiraan kepada pelanggannya lagi, serta memenuhi harapan yang ada di dalam diri mereka. Ketika kalung berlian biru itu berkilau, itu tandanya hukuman mereka itu telah diangkat dan mereka telah memenuhi syarat untuk mengakhiri hukuman tersebut. Dengan kata lain, perubahan positif yang terjadi pada mereka dan keberhasilan dalam menjalani tugas sebagai penyihir yang baik menjadi alasan utama mengapa hukuman itu diangkat. Dan ini aku langsung ke bab 12 karena bab 11-nya itu menceritakan tentang latar belakangnya Jen yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Jadi bab 12 itu berjudul Rumah Abadi. Di sini ada Mimi yang pergi dari salon tersebut dan dia bergegas ke pusat kota gitu, ke terminal, tetapi dia bingung gitu karena dia nggak ada arah dia mau kemana dan dia tidak memiliki rencana gitu loh. Dan dia bertemu dengan si hewan ini yang pelanggan salon itu yang tertekan oleh ibunya. Hewan mengundang Mimi itu untuk ke rumahnya dan menginap di rumah hewan terlebih dahulu karena si hewan ini tahu bahwa si Mimi itu sedang kebingungan, dia nggak tahu mau kemana. Tetapi Mimi tuh berpikir bahwa dia tidak bisa terus-terusan menginap di rumahnya si hewan. Jadi dia pergi pas si hewan ini kerja, dia membeli tiket lagi ke arah Gunung Dayusan. Dia itu keinget oleh kata-katanya dari hewan itu bahwa satu-satunya rumah bagi dia itu adalah salon tempatnya dia bekerja. Dia sudah membeli tiket ke Dayusan lagi, walaupun dia kayak cemas gitu loh tentang apa yang akan terjadi kalau misalkan dia balik lagi. Tetapi begitu dia sampai di terminal, dia kaget saat melihat Jen. Jadi Jen itu emang lagi nungguin Mimi gitu di sana. Dan mereka saling menatap dan Mimi tahu bahwa ini adalah takdir mereka untuk bertemu kembali. Habis itu Jen mengajak Mimi untuk pulang dan Mimi merasakan bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk kembali ke rumah dan menemukan tempat yang aman baginya. Dan aku mau ceritain tentang epilognya. Jadi di epilognya ini menjelaskan tentang di salah satu sudut yang aneh ada sebuah salon bernama Salon Si Cantik yang terletak di kaki gunung yang jauh dari pusat kota. Papan nama salon itu terlihat sedikit rusak dan orang-orang sering bingung dengan tulisan yang tergores apakah itu cantik atau penyihir. Bobo yang bertugas menjaga salon merasa lebih menjelaskan cerita di balik papan nama itu kepada pelanggan yang selalu bertanya. Hari itu Kak Seodok yang sudah menunggu momen penting keluar dengan penampilan rapi tapi terlihat gugup. Dia akan menjalani wawancara untuk menjadi penyihir resmi. Dan satu-satunya pertanyaan yang akan ditanyakan adalah bagaimana cara dia membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kak Seodok itu merasa tertekan karena merasa tidak sebaik Jen, penata rambut berbakat dan penyihir hebat yang sudah ada sebelumnya. Dia bahkan berpikir untuk menyerah, tetapi Jen menenangkannya dan memberinya semangat. Setelah Kak Seodok menjalani wawancara, dia mengirimkan pesan singkat untuk membuat semua orang di salon itu merasa lega. Dan hari itu juga menjadi kesempatan untuk merayakan ulang tahunnya Mimi. Bobo yang sudah menyiapkan hidangan spesial menyarankan agar papan nama itu diganti, sebab pelanggan salon selalu bingung dengan nama salon yang sekarang. Kak Seodok dan Bobo tuh berdebat gitu, apa nama salon yang baru itu, salon penyihir atau salon si cantik. Setelah beberapa diskusi, mereka sepakat bahwa nama salon itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah kepuasan pelanggan yang datang dan merasa bahagia setelah ditata rambutnya. Di akhir cerita, Jen memberi pandangan yang bijak bahwa meskipun nama salon bisa saja berubah, yang terpenting adalah kebahagiaan yang mereka berikan kepada pelanggan. Semua orang merasa senang dan saling berbagi pandangan yang sama, menyadari bahwa mereka adalah sekelompok penyihir yang membuat orang lain bahagia tidak peduli apapun nama salon itu. Selesai. Jadi di sini ada pesan moral, yaitu pertama itu ada ibu kepala salon mengatakan bahwa rambut adalah cerminan hati.
Sesehat apapun tubuh seseorang, hatinya pasti tidak sehat jika rambutnya rusak, sebab orang itu tidak memiliki waktu luang untuk merawat rambutnya. Yang kedua itu, ubah bisa ditutupi kok sama halnya dengan kenangan buruk yang bisa ditutupi dengan kenangan indah. Yang terakhir itu ada, aku paham sulitnya menerima kekurangan diri sendiri, aku juga begitu kok. Tetapi hal-hal yang berbeda akan mulai tampak saat kita mau mengakui kekurangan itu. Jadi kelebihannya itu ada alur cerita yang ringan, bahasa mudah dipahami, dan karakternya itu menarik karena tentang penyihir-penyihir. Tapi kekurangannya itu dia ceritanya mudah ditebak, terus dia membosankan juga karena kayak yang cuman pelanggan datang, habis itu dia memiliki masalah ini itu, habis itu dia mendatangkan salon si Jennya ini, habis itu udah gitu doang. Jadi kayak cuman biar melambatkan alur-alurnya gitu. Dan rating dari aku itu 4/5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini infografis tentang Jane yang memiliki nama asli Jang Choo-hee, tapi dia memilih nama Jane karena dia terinspirasi dari nama penulis Inggris favoritnya, yaitu Jane Austen. Dia menikah saat berumur 15 tahun dan saat ini dia berumur 600 tahun. Jadi ada ciri fisiknya, yaitu Jane berpostur gemuk dengan tinggi kurang dari 160 cm, rambut hitam pekat hampir menyentuh bahu dan bergelombang. Dia selalu menggunakan kalung heboh berhiasan batu permata berwarna biru. Jadi di sini ada sifat-sifat Jane-nya. Yang pertama itu dia elegan. Jane memiliki kepribadian yang anggun dan menawan, yang tercermin dalam cara dia berinteraksi dengan orang lain. Terus yang kedua itu dia misterius. Banyak aspek kehidupannya yang tidak diketahui orang lain, termasuk nama asli dan latar belakangnya. Yang ketiga itu dia penuh semangat. Jane mampu menunjukkan semangat yang membara dalam pekerjaannya dan mampu membuat orang lain merasa baik. Yang keempat itu dia peduli. Jane memiliki sifat dan perhatian terhadap pelanggan dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada pelanggannya. Terus yang kelima itu dia memiliki bakat. Jane memiliki keterampilan menata rambut yang sangat baik dan dapat membaca perasaan orang lain hanya dengan sentuhan.